Selamat datang kembali di SMP Negeri 2 Jumantono. Kita akan berjumpa lagi pada acara MPLS. Kali ini kita akan sajikan materi pada video kedua yang tentunya berbeda materi dengan di video pertama. Mari kita ikuti. Baik, para siswa sekalian, pada materi video kedua ini kita akan membahas tentang pertama, pengenalan wali kelas, berikut tugas-tugas wali kelas, siapa saja yang menjabat wali kelas pada tahun pelajaran 2020-2021. Yang kedua, organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Yang ketiga, tata tertib sekolah. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Untuk itu silakan nanti para siswa mengikuti satu persatu penjelasan yang akan disampaikan, dengan harapan kalian betul-betul memahami, mengetahui, sehingga nanti akan menambah wawasan kalian sebagai siswa baru SMP Negeri 2 Jumantono. Dan nanti dengan harapan kamu akan belajar dengan sungguh-sungguh, dengan enjoy, dengan penuh semangat, sehingga aku akan mengukir prestasi yang membanggakan bagi diri sendiri maupun membanggakan orang tua dan sekolah. Jadi ingat itu, bahwa kalian dikirim ke SMP Negeri 2 Jumantono untuk belajar. Di SMP ada beberapa kegiatan yang harus kamu taati, kamu ikuti. Oke. Baiklah, kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu wali kelas. Pengertian dari wali kelas. Wali kelas adalah guru yang membantu kepala sekolah untuk membimbing siswa dalam mewujudkan disiplin kelas sebagai manajer dan motivator untuk membangkitkan semangat siswa agar berprestasi di kelas. Selain itu, seorang wali kelas adalah sebagai penanggung jawab dinamika pembelajaran di kelas tertentu yang dipimpinnya. Jadi pelajaran berjalan dengan baik apa tidak, ini adalah merupakan tanggung jawab wali kelas. Dan secara umum, tugas utama wali kelas adalah membuat kelas itu secara bersama-sama berhasil menjalankan fungsi pembelajaran, yang kriterianya adalah bahwa semua siswa di kelas itu dapat naik dengan nilai yang baik pada akhir tahun. Dan secara terperinci, tugas wali kelas diantaranya adalah mengelola kelas. Jadi kelas harus dikelola sebaik mungkin, tertib mungkin, agar pembelajaran di dalam kelas berjalan dengan lancar, mengenakan, kemudian siswa betah di dalam kelas sehingga pelajaran berjalan dengan lancar. Yang kedua, mengenal dan memahami situasi kelasnya. Bagaimana keadaan kelas, baik ruangan maupun keadaan siswanya, nanti seorang wali kelas harus tahu. Dan menyelenggarakan administrasi kelas meliputi, nah ini nanti kalau kalian sudah masuk di dalam kelas harus ada ini: pindah tempat duduk siswa, papan absen siswa, daftar pelajaran di kelas atau jadwal, daftar piket, struktur organisasi, tata tertib kelas, dan lain-lain. Mungkin nanti akan ditambahkan. Keempat, memberikan motivasi kepada siswa agar belajar sungguh-sungguh, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Jadi ini adalah tugas wali kelas. Kelima, memantapkan siswa di kelasnya dalam melaksanakan tata krama, sopan santun, tata tertib baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keenam, menangani, mengatasi hambatan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan di kelas dan atau kegiatan sekolah pada umumnya.
Kadang di suatu kelas nanti timbul hambatan, gangguan terhadap jalannya kegiatan belajar mengajar, maka seorang wali kelas nanti akan menangani. Jadi nanti kalian tentunya sudah tahu mempunyai wali kelas siapa saja. Ya, nanti kalian kalau ada kesulitan, gangguan atau apa, nanti yang pertama kamu mintai tolong bisa kepada wali kelas kalian. Melakukan home visit atau kunjungan ke rumah atau orang tua atau keluarganya. Kadang-kadang nanti ada sesuatu yang harus diselesaikan dengan orang tua, maka wali kelas akan berkunjung ke rumah kalian. 8. Memberikan masukan dalam penentuan kenaikan kelas bagi siswa di kelasnya pada akhir tahun pelajaran atau pada kenaikan kelas nanti. Seorang wali kelas akan memperjuangkan anaknya agar bisa naik kelas tentunya. Selanjutnya, siapa saja yang menjabat wali kelas untuk SMP Negeri 2 Jawantono pada tahun pelajaran 2020-2021? Pertama, untuk kelas 9 Ratna Widayat, Bapak Ratna Widayat menjabat wali kelas 9A. Ibu Duyati Puji Rahayu SPD menjabat wali kelas 9B. Ibu Wahyu Adria SS wali kelas 9C. Kemudian Ibu Sunarti SPD nanti menjabat wali kelas 9D. Selanjutnya untuk kelas 8, Ibu Suwartini SPD wali kelas 8A, Ibu Siti Nurmina SPD wali kelas 8B, Bapak Suranto SPD wali kelas 8C, dan Bapak Widianto Supratiknyo SPD wali kelas 8D. Selanjutnya wali kelas 7, Ibu Kartini Santi Herbawani SPD wali kelas 7A, Ibu Sumarni SS wali kelas 7B, Bapak Hadi Siswanto SPD wali kelas 7C, dan Ibu Tuti Widianti SPD wali kelas 7D. Nah, demikian tadi anak-anak, Bapak Ibu guru yang menjabat wali kelas pada tahun pelajaran 2020-2021. Karena kalian sudah memperoleh kelas atau sudah dilaksanakan pembagian kelas, maka kalian sudah tahu wali kelas kalian masing-masing, bukan? Ya, nanti kalau ada segala sesuatu segera dikonsultasikan dengan Bapak atau Ibu wali kelas kalian. Seorang wali kelas tak ubahnya seperti orang tua kalian. Jadi seperti pengganti orang tua kalian di sekolah. Sekali ada apa-apa nanti segera dikonsultasikan dengan wali kelas. Tidak usah takut, tidak usah malu-malu, agar nanti kamu merasa nyaman berada atau belajar di SMP Negeri 2 Jawantono. Oke? Baik anak-anak, materi selanjutnya adalah OSIS atau singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Tentunya ini adalah hal yang sangat baru bagi kalian, di mana waktu masih di sekolah dasar OSIS itu belum ada. Nah, sekarang kalian naik jenjang pendidikan dari SD ke SMP, nanti kalian akan tahu apa itu OSIS, Organisasi Siswa Intrasekolah. Apa itu OSIS? OSIS merupakan organisasi intrasekolah, yang artinya organisasi dibentuk di dalam sekolah, beranggotakan siswa di sekolah, dibina oleh guru di sekolah, dan bekerja demi kebaikan sekolah. Nah, jadi nanti kalian yang sudah menjadi siswa SMP otomatis menjadi anggota OSIS, yang akan ditandai dengan kamu akan memiliki kartu tanda anggota OSIS. Kartu ini nanti bisa digunakan mungkin sebagai pengganti tanda pengenal kalian untuk keperluan segala sesuatu. Organisasi menjadi wadah berkumpulnya para siswa untuk mencapai tujuan tertentu, maksudnya tujuan yang positif tentunya. OSIS
baru ada pada tingkat SMP MTS dan nanti dilanjutkan di SMA, SMK atau MA. Maksudnya di SD belum ada. Susunan kepengurusan OSIS terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, kemudian beberapa seksi bidang atau sekbid. Nanti sebagian dari kalian akan direkrut menjadi pengurus OSIS. Nah, otomatis nanti akan ada pemilihan pengurus OSIS. Salah satu dari kalian nanti akan direkrut menjadi pengurus OSIS. Entah menjabat sebagai apa nanti, tergantung pada pemilihannya. Setiap jabatan di dalam OSIS memiliki tugas masing-masing. Pengurus OSIS memiliki masa jabatan 1 tahun. Setelah itu nanti akan diadakan pemilihan lagi dan mungkin juga nanti kalian akan dipilih untuk yang kedua kalinya. Selanjutnya, apa fungsi, tujuan, dan tugas dari OSIS? Fungsi OSIS merupakan sebuah wadah yang akan memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Nah, selain itu, OSIS juga berfungsi sebagai pendorong atau motivator berkembangnya kemampuan dan kreativitas siswa. Ini nanti jadi tujuan atau fungsi dari OSIS adalah memfasilitasi, mewadahi kalian sebagai siswa SMP yang akan atau yang berminat untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan atau keahliannya masing-masing. Dan tujuan OSIS bertujuan memfasilitasi para siswa untuk menyalurkan aspirasi, mengekspresikan kreativitas, dan berkontribusi untuk hal-hal yang positif. Jelas ini ya. Nanti kan punya aspirasi itu pendapat. Nah, punya pendapat, punya usul, lah mungkin nanti bisa dilewatkan OSIS. Jalurnya begitu. Tentunya nanti pendapatnya adalah untuk kemajuan sekolah atau hal-hal yang positif. Selain itu, OSIS juga bertujuan memaksimalkan potensi siswanya sehingga bisa meraih prestasi yang membanggakan diri kalian sendiri, juga membanggakan sekolah tentunya. Nah, itu nanti kalian yang sudah menjadi anggota OSIS silahkan nanti memanfaatkan organisasi ini untuk sebaik mungkin. Tugas OSIS bertugas untuk mengendalikan aktivitas anggotanya sehingga lebih terarah dan lebih positif. Anggota OSIS adalah seluruh peserta didik dalam satuan pendidikan di mana OSIS berada. Di tugas depan bahwa otomatis kalian nanti akan menjadi anggota OSIS SMPN 2 Jumantono. Nah, tugasnya adalah mengendalikan aktivitas anggotanya sehingga lebih terarah dan lebih positif. Ya, otomatis nanti kegiatan yang dilakukan harus yang terarah dan yang positif, tidak boleh yang kegiatan mencemarkan nama baik sekolah, mungkin juga akan merugikan diri kalian sendiri. Selanjutnya, sebuah organisasi siswa intrasekolah ini akan mempunyai lambang atau mempunyai logo. Namun lambang atau logo organisasi siswa intrasekolah nasional adalah semacam yang kalian lihat di gambar. Mengapa dikatakan nasional? Ya, karena ini lambang OSIS ini akan digunakan oleh siswa SMP, SMA, SMK di seluruh Indonesia. Nah, kadang-kadang setiap sekolah nanti mempunyai logo sendiri-sendiri. Meskipun demikian, logo nasional ini tetap digunakan, dipakai oleh seluruh siswa di Indonesia. Nah, secara umum lambang atau logo OSIS adalah seperti gambar yang tengah, artinya tidak ada background atau latar belakangnya. Nah, untuk membedakan mana OSIS SMP, mana SMA, SMK, dibedakan pada latar belakangnya. Kalau untuk SMP latar belakangnya kuning, sedangkan untuk SMK, SMA
latar belakangnya berwarna coklat tua ya. Jadi kalian sudah tahu mana yang untuk SMP yang latar belakangnya kuning, untuk SMA SMK yang latar belakangnya coklat gitu. Selanjutnya, apa arti atau makna lambang OSIS? Jika kita perhatikan itu ada 10 bagian. Nah, tentunya sebuah logo tidak akan hanya sebagai gambar, tidak bermakna. Diciptakannya logo atau lambang adalah disertai dengan makna, arti atau maksud yang tertentu yang positif tentunya. Seperti logo OSIS ada 10 bagian. Pertama, bunga bintang sudut 5 dan 5 kelopak bunga dekat di tengah yang nomor 1. Maksudnya apa? Generasi muda siswa adalah bunga harapan bangsa. Warna putih menunjukkan kemurnian jiwa siswa yang berintikan Pancasila. Kemudian ada buku yang terbuka. Kalian lihat di situ warnanya putih. Kewajiban utama siswa yang pertama adalah belajar keras, menuntut ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kemudian di situ ada gambar kunci pas. Perhatikan, menunjukkan atau artinya bahwa kewajiban utama siswa yang kedua adalah bekerja keras. Sedangkan yang nomor 4, dua tangan terbuka. Kewajiban utama siswa yang ketiga adalah berbakti. Kesediaan menolong orang lain yang lemah dan kurang, sesama siswa dan masyarakat, menentukan pertolongan dan bantuan. Nah, jadi ini dari 4 bagian sudah kalian tahu maksudnya. Jadi jangan sampai tidak tahu nanti maksudnya apa, ataukah hanya sekedar gambar. Oh tidak, tentunya mestinya ada maksud tertentu yang positif. Jadi ada kewajiban utama pertama, kewajiban utama kedua, kewajiban utama ketiga, berbeda-beda dilambangkan dengan gambar yang berbeda juga. Selanjutnya biduk atau perahu biduk itu ya, yang melaju di lautan hidup menuju masa depan yang lebih baik, tujuan nasional yang dicita-citakan. Jadi maksudnya biduk atau perahu nanti akan mengantarkan kalian menuju masa depan yang baik. Maksudnya demikian. Juga tujuan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Nomor 6, pelangi merah putih yang ada di atas. Tujuan nasional yang dicita-citakan digambarkan seperti bentuk jembatan pelangi merah putih adalah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sejahtera. Gambar bentuk padi dan kapas menunjukkan sebuah kesejahteraan, baik sejahtera di bidang material maupun spiritual. Jadi itu maksud dari pelangi merah putih. Berikut juga ada lambang padi dan kapas. Itu ada satu kesatuan. Kemudian kalau dihitung itu ada 17 butir padi, 8 lipatan pita, 4 buah kapas dan 5 daun kapas. Itu artinya adalah 17 8 1945 adalah peristiwa penegakan jembatan emas kemerdekaan Indonesia, mengandung nilai-nilai perjuangan 45. Itu yang harus dihayati para siswa sebagai kader penerus perjuangan bangsa. Juga akan pembangunan nasional. Nanti kemerdekaan sudah diperjuangkan oleh pendahulu-pendahulu, kita harus isi dengan hal-hal yang positif oleh para siswa. Siswa yang sekarang ini kecil-kecil, ini adalah merupakan tunas-tunas yang suatu saat nanti akan menjadi pejabat-pejabat yang akan duduk di pemerintahan di Indonesia tentunya. Amin. Selanjutnya
yang nomor 8 itu ada warna dasar kuning di tengah-tengah, maksudnya sebagai dasar lambang, yaitu warna kehormatan atau warna yang agung. Itu warna kuning, itu warna kehormatan. Artinya suatu kehormatan bila generasi muda diberi kepercayaan untuk berbuat baik dan bermanfaat melalui organisasi, baik untuk kepentingan sendiri dan sesama mereka, sebagai salah satu sumbangsih nyata kepada tanah air, bangsa, dan negara. Selanjutnya warna coklat di bawah. Warna coklat pada logo OSIS merupakan penggambaran dari warna tanah Indonesia yang coklat. Itu memiliki analogi agar kita selalu berpijak pada kepribadian dan budaya sendiri serta rasa nasionalisme Indonesia yang tinggi. Jadi kita bangsa Indonesia, kita menghargai dan kita berkepribadian sebagai orang Indonesia. Tidak perlu mencontoh kebudayaan barat yang tidak cocok, tidak sesuai dengan kepribadian asli bangsa Indonesia. Dan warna merah putih di situ. Warna merah putih adalah warna kebanggaan Indonesia. Maksudnya ini dengan berbekal hati yang suci, berani membela kebenaran. Maksudnya demikian. Demikian anak-anak untuk materi OSIS. Kita sudah jelaskan tujuan, fungsi, kemudian arti lambang-lambang, dan semoga ini menjadi pengertian kalian yang akan menjadi anggota OSIS SMP Negeri 2 Jumantono. Jangan nanti tidak tahu apa maksud tujuan OSIS, apa arti lambang-lambang pada logo OSIS. Oke, baik, kita lanjutkan nanti untuk materi yang kedua, yaitu tentang tata krama dan tata tertib sekolah SMP Negeri 2 Jumantono. Nah, kita sampai pada materi tata krama dan tata tertib siswa. Pengertian tata tertib secara umum bahwa tata tertib adalah peraturan-peraturan yang disepakati oleh suatu lembaga yang harus ditaati oleh masyarakat. Apabila dilanggar akan diberikan sanksi atau hukuman atau denda mungkin ya. Tata tertib memiliki sifat memaksa. Jadi ini aturan yang bersifat memaksa, sehingga wajib bagi masyarakat untuk menjalankan tata tertib yang telah disepakati bersama. Sama halnya dengan hukum, tata tertib juga memiliki sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Jadi nanti kalau ini tata tertib di sekolah, tentunya warga masyarakat yang dimaksud adalah warga sekolah, terutama untuk siswa, karena ini tata tertib siswa. Apa maksud dan tujuan diterbitkannya tata tertib dan tata krama siswa? Tujuannya, maksudnya adalah sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bertindak dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjukkan kegiatan pembelajaran yang efektif. Baik, jadi nanti kalian akan diikat suatu aturan tata tertib dan tata krama, sehingga kamu tidak akan bisa seenaknya sendiri. Jadi semua ada aturannya, ada tata tertibnya. Jika kalian melanggar tata tertib, tentunya akan mendapatkan sanksi atau mendapatkan hukuman dari sekolah. Baiklah, kita menuju langsung saja mengkhusus untuk tata krama dan tata tertib siswa SMP Negeri 2 Jumantono. Ada beberapa pasal yang harus kita pahami nanti. Pasal 1 tentang masuk dan pulang sekolah. Pertama, siswa wajib hadir sebelum bel tanda masuk berbunyi. Ini jelas, jika nanti terlambat kalian juga akan mendapatkan sanksi. Dan siswa yang datang terlambat harus melapor kepada guru BP atau guru piket. Ini aturan ya, jadi nanti kalian terlambat langsung saja lapor pada guru BP atau guru piket.
selama KPM berlangsung, dan pada pergantian jam pelajaran siswa dilarang berada di luar kelas kecuali ada keperluan yang sangat penting. Nanti perlu kalian ketahui bahwa di SMP nanti setiap mata pelajaran akan diampu oleh guru yang berbeda, sehingga ada saat-saat pergantian jam pelajaran. Nah, pada saat ini kalian nanti nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh jajan ya, kecuali boleh keluar jika ada kepentingan yang sangat mendesak. Nomor 4, pada waktu permulaan pelajaran diawali dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas, atau mungkin kalau ketua kelasnya tidak ada, nanti salah satu yang mengganti untuk memimpin. Tidak harus ketua kelas. Kalau ketua kelasnya nggak ada, nggak berdoa, tidak, jadi nanti ada yang bisa menggantikan. Dan sebelum pulang diakhiri dengan berdoa bersama yang dipimpin juga oleh ketua kelas, serta berjabat tangan dengan bapak ibu guru yang mengampu mata pelajaran di kelas tersebut. 5. Bagi siswa yang berhalangan hadir harus wajib mengirimkan surat izin yang diketahui oleh orang tua atau wali murid. Jadi surat izin tidak hanya ditulis sendiri, ditandatangani sendiri, itu tidak sah, tidak boleh. Jika ini nanti kamu lakukan, kamu dianggap melanggar dan dianggap tidak izin alias alfa nanti pada buku presensi. Berlanjut pada pasal 2, yaitu tentang pakaian sekolah. Siswa wajib memakai pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Pada hari Senin dan hari Selasa, seragam khusus lengkap. Kriterianya ada nama dada, bed OSIS, lokasi itu bed yang menunjukkan nama, yang ada nama, ada tulisannya SMP Negeri 2 Jumantono, sepatu hitam berkaos kaki putih berlogokan SMP Negeri 2 Jumantono, dan bagi yang berjilbab berkerudung putih polos. Nah, jadi bisa dipahami ya, ini sudah sangat jelas. Kaos kakinya harus yang ada logo SMPN 2 Jumantono, tentunya kalian juga sudah diberikan, termasuk juga nanti ada ikat pinggang, sudah juga harus yang berlogokan SMPN 2 Jumantono. Kita ikat pinggang hitam dan memakai topi SMP Negeri 2 Jumantono pada waktu pada maksudnya ikat pinggang maupun topi nanti ada tulisan SMP Negeri 2 Jumantono. Apabila tidak, itu dianggap melanggar, nanti akan dapat sanksi. Hari Rabu dan Kamis seragam batik dan bawahan putih. Di dalam baju ada nama dada, bed sekolah dengan logo sekolah, sepatu hitam berkaos kaki putih berlogokan SMPN 2 Jumantono, tanda pangkat kelas bagi yang berjilbab berkerudung putih. Kemudian hari Jumat dan Sabtu, seragam pramuka, sepatu hitam berkaos kaki hitam, memakai duk dan berkerudung coklat. Untuk khusus hari Jumat, karena nanti ini akan dilanjutkan dengan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, nanti seragam pramukanya juga harus lengkap, diri memakai duk atau untuk siswa yang putri yang berkerudung menggunakan memakai kerudung berwarna coklat. Pada pelajaran olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang diwajibkan oleh sekolah. Nanti kalian akan mendapatkan seragam olahraga tentunya. Pada hari Senin, Selasa, Jumat dan Sabtu baju dimasukkan. Ingat bahwa nanti ketika kalian memakai seragam batik, baju tidak dimasukkan. Jadi nanti kalau menjahitkan baju harus disetting bahwa untuk seragam batik baju tidak dimasukkan. Paham ya? Kita lanjutkan untuk pasal 3 tentang rambut
kuku, tato, dan make up. Siswa laki-laki dilarang berkuku panjang, kemudian mengecat kuku dan rambut, berambut gondrong atau dikucir atau diseliwir, dan tidak memakai kalung atau dilarang memakai kalung, dilarang memakai gelang, dilarang memakai anting, dilarang memakai cincin serta aksesoris lainnya. Dan untuk siswa perempuan juga dilarang berkuku panjang, dilarang mengecat rambut dan kuku, dilarang bercukur gundul, dilarang memakai make up dan sejenisnya, serta yang berambut panjang harus diikat. Tentunya ini untuk yang tidak berkerudung. Kalau yang tidak berkerudung, ya, berambut panjang juga harus diikat sehingga nanti tidak keluar. Usahakan rapi, karena sudah berkerudung ya nanti untuk siswa putri rambutnya jangan sampai kelihatan. Tentunya kalian sudah bisa mengatur sendiri. Guys, pasal keempat, kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Pertama, setiap kelas dibentuk pengurus kelas dan regu piket kelas yang bertugas secara bergiliran menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Ini ya, nanti tugas regu piket apa saja, nah itu nanti kalian harus taati. Setiap siswa wajib membiasakan menjaga kebersihan kelas, kamar kecil, kebun sekolah, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah dengan cara membuang sampah pada tempat sampah. Di lingkungan yang bersih akan membuat kita menjadi nyaman dan sehat. 3. Pada saat jam pelajaran kosong, siswa harus di dalam kelas, tidak boleh keluar, dan wajib menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru atau sekolah atau belajar sendiri. Tidak boleh berkeliaran pada saat jam kosong. Mungkin Bapak Ibu guru ada kepentingan, nah sehingga tidak bisa masuk kelas, diberi tugas dikerjakan di dalam kelas, tidak boleh keluyuran di luar. Nomor 4, setelah 5 menit bel berbunyi, Bapak Ibu guru kok belum masuk kelas, ketua kelas wajib mencari Bapak atau Ibu guru di ruang guru yang akan mengampu mata pelajaran di kelas tersebut. Nomor 5, bagi siswa yang membawa sepeda motor harus mematuhi peraturan berlalu lintas, yaitu memakai helm dan peralatan sepeda motor lengkap dan standar. Dan bagi siswa yang membawa sepeda harus diparkir di sekolahan. Adalah suatu hal yang kemurahan bagi siswa SMPN 2 Jemantono, yaitu diperbolehkan mengendarai sepeda motor ke sekolah. Di sekolah lain ini tidak boleh, karena ini adalah sebuah kemurahan. Ya nanti kamu jangan seenaknya. Apabila diketahui kamu menggunakan sepeda motor yang tidak standar, jangan kaget kalau nanti ada terjadi sesuatu dengan sepeda motor kalian, karena Bapak Ibu guru selalu mengoperasi kendaraan kalian selama kalian belajar, sehingga jangan coba-coba. Juga memakai helm, bukan membawa helm, ini di perjalanan harus dipakai. Berlanjut pada pasal 5, sopan santun pergaulan. Siswa harus mengucapkan salam dan berjabat tangan apabila bertemu dengan sesama teman, terutama dengan kepala sekolah, Bapak Ibu guru, dan karyawan karyawati SMP Negeri 2 Jemantono. Nanti kita bertemu dengan Bapak Ibu guru, karyawan, kalian berjabat tangan mengucapkan salam, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, mungkin ya. Assalamualaikum, demikian ya, itu tata tertib sebagai bentuk sopan santun. Menggunakan bahasa yang sopan dan bersikap santun terhadap orang yang lebih tua, dan dilarang menggunakan kata-kata yang kotor, kasar, cacian, makian, dan pornografi. Jika kalian bisa, gunakanlah bahasa
Jawa dengan kromo, mungkin kromo inggil, kromo madya. Namun apabila tidak bisa, sapalah, berbicaralah dengan Bapak Ibu guru, karyawan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, mungkin untuk lebih aman. Pasal 6, upacara bendera dan kegiatan keagamaan. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan upacara bendera, baik yang diadakan di sekolah maupun pada hari-hari besar nasional, yang mana kegiatan upacara dilaksanakan terpusat pada tempat tertentu yang ditentukan oleh pihak kecamatan. Kemudian setiap siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan agama masing-masing yang diadakan di sekolah. Ini mungkin setelah kalian masuk nanti akan diadakan kegiatan keagamaan seperti siraman rohani bagi yang beragama Islam, sholat zuhur, sholat Jumat bagi beragama Islam, dan doa yang lain, juga bagi agama-agama yang lain nanti akan dibimbing oleh guru masing-masing. Nah, ini kalian wajib atau harus mengikuti. Selanjutnya pasal 7, cukup banyak ini, yaitu hal-hal yang harus dihindari, tidak boleh dilakukan. Pertama, tidak boleh merokok, minum minuman keras, mengedarkan, mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah sangat-sangat dilarang. Berkelahi baik perorangan maupun berkelompok di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, yang tentunya ini akan mencoreng nama baik sekolah sehingga nanti nama kita menjadi tercemar, baik sekolah maupun nama kalian sendiri. Tidak boleh mencoret-coret dinding sekolah, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya. Tidak boleh berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina, menyapa sesama siswa atau warga sekolah dengan kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Semua orang sudah diberi nama oleh orang tua, diberi nama sebaik-baik mungkin. Gunakanlah nama itu untuk memanggil atau menyapa. Jangan menggunakan sapaan dengan nama panggilan yang tidak senonoh. Sangat-sangat dilarang. Tidak boleh membawa barang-barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah, seperti senjata tajam atau alat lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain. Sudah barang tentu senjata tajam yang dimaksud mungkin senjata untuk kejahatan. Adapun nanti kalian akan berarti kalau membawa sabit untuk kerja bakti nggak boleh, Pak. Ya, nanti ini berbeda. Jadi bukan itu yang dimaksud. Jika nanti kalian akan ada kegiatan kerja bakti suruh membawa sabit, mungkin apalagi cangkul, ya tentunya diperbolehkan. Senjata tajam yang dimaksud adalah senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan, maksudnya seperti itu. Tidak boleh membawa handphone ke lingkungan sekolah, dan apabila melanggar maka sekolah berhak menyita barang tersebut dan tidak akan dikembalikan. Semua anak mempunyai HP, semua membawa HP. Nah, ini tidak boleh dibawa sekolah. Andaikan terpaksa harus dibawa sekolah karena nanti harus berhubungan dengan orang tua, karena kamu akan dijemput, boleh, tetapi harus dititipkan kepada bapak atau bu guru di kantor. Tidak boleh dibawa ke dalam kelas, jelas ya. Sehingga jika ketahuan nanti ini kamu bawa ke dalam kelas, nanti akan disita dan tidak akan dikembalikan. Nomor 7, tidak boleh membawa, membaca, mengedarkan bacaan, gambar, sketsa, audio, dan video porno. Jadi tidak boleh mengedarkan bacaan, tidak boleh. Gambar, baik gambar jadi, mungkin menggambar sendiri, sketsa yang jadi atau menggambar sendiri,
itu yang itu konotasinya porno sangat-sangat dilarang. Jika ketahuan nanti akan mendapatkan sanksi dari sekolah. Tidak boleh membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. Juga tidak boleh judi itu atau kegiatan permainan itu bisa berupa mungkin papan catur, buah catur juga dilarang. Membawa dan atau memakai topi atau perlengkapan apapun yang tidak beridentitas sekolah. Jadi kalau menggunakan topi ataupun jaket ataupun kaos yang lain tidak beridentitas SMP Negeri 2 Jumantono sangat tidak boleh. Oke, selanjutnya pasal 8 penghargaan dan sanksi, reward and punishment. Bagi siswa yang berprestasi dan mentaati serta mematuhi tata krama dan tata tertib tersebut di atas, maka siswa yang bersangkutan akan mendapatkan nilai budi pekerti yang baik sebagai dasar pertimbangan naik kelas. Anak nanti bahwa pertimbangan naik kelas tidak hanya semata-mata berdasarkan nilai yang kalian peroleh, tetapi nilai tata krama, tata tertib atau kepribadian itu sangat menentukan. Jika kalian mendapatkan nilai kepribadian C itu cukup ya, bukan kurang. Jika kalian mendapatkan nilai kepribadian C, kalian tentu atau pasti tidak akan naik kelas. Atau kalau nanti kamu udah kelas 9, kamu pasti tidak akan lulus meskipun nilai mata pelajaran kalian sangat bagus. Jadi hati-hati ya, tidak bisa seenaknya. Itulah sebabnya mengapa ada tata tertib sekolah. 2. Bagi siswa yang melanggar tata krama dan tata tertib tersebut dikenakan sanksi sebagai berikut. Tahap pertama, jadi nanti sebuah hukuman tidak langsung frontal tapi bertahap. Ada 5 tahap yang akan diberlakukan nanti. Tahap 1 ditegur, DLK gitu ya. Kemudian penugasan. Nah, mungkin sebagai bentuk apa ya, itu adalah penugasan, diberi tugas apa mungkin ditugas menyapu, membersihkan apa, membawa apa. Tahap 3 lebih berat lagi, orang tua atau wali siswa dipanggil ke sekolah. Jika siswa masih melakukan melanggaran tata tertib lagi, dikenakan skorsing itu tidak boleh masuk sekolah selama mungkin sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Nek kamu di sekolah, wah itu malah enak tidak bisa masuk sekolah, tidak usah masuk sekolah. Bukan begitu, berarti kamu nggak bisa mengikuti pelajaran. Nanti kalau ulangan, kalau ada penilaian tengah semester, kamu tidak akan bisa mengerjakan, tentunya kan begitu. Kemudian tahap terakhir dikembalikan ke orang tua. Bahasa kasarnya nanti kamu akan dikeluarkan. Jika kamu tetap melanggar tata tertib, maka sanksi yang final, yang terakhir adalah kamu akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan. Gitu ya. Jadi hati-hati, semua ada aturannya. Nah, demikian tadi tata krama dan tata tertib siswa sudah disampaikan. Dengan harapan kalian nanti menjadi siswa yang baik, mentaati tata tertib dan tata krama sekolah, sehingga tidak akan mendapatkan sanksi yang tentunya nanti akan menyulitkan kamu sendiri, juga menyulitkan orang tua atau wali kalian di rumah nanti. Jadi perhatikan sungguh-sungguh, ini tata tertib ini jangan dilanggar. Lebih baik kamu menjadi siswa yang tertib, berpakaian tertib, di sekolah juga tertib, berkata-kata yang baik, yang sopan, baik sama guru, karyawan maupun juga sesama teman. Oke, kalian bisa kan?
Selanjutnya kita akan beranjak pada materi yang keempat, yaitu materi tentang ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jumantono. Mari kita ikuti. Oke, kita lanjutkan materi yang keempat, yaitu ekstrakurikuler SMP Negeri 2 Jumantono. Sebelumnya kita awali dengan pengertian apakah ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan belajar yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka, baik itu dilaksanakan di sekolah maupun di luar sekolah. Gunanya untuk apa? Untuk memperluas wawasan atau kemampuan yang telah dipelajari dari berbagai mata pelajaran. Jadi nanti sebuah kegiatan ekstrakurikuler akan menambah wawasan atau kemampuan kalian yang waktu pelajaran kamu akan mulai dari berbagai macam pelajaran. Ini akan dipertajam, akan diperluas ketika kamu mengikuti ekstrakurikuler. Fungsi dan tujuan ekstrakurikuler. Fungsi ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan kemampuan, potensi, dan rasa tanggung jawab, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial dan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas. Jadi nanti kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya sekedar untuk membuang-buang waktu daripada waktu menganggur kita ikut ekstra, tidak, tapi ada tujuannya. Tentunya kalau kalian nanti bisa menghayati dengan sungguh-sungguh kegiatan ekstrakurikuler ini. Nah, ada dua jenis kegiatan. Pertama, ekstrakurikuler wajib. Nah, ini ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh siswa tanpa kecuali. Nah, ini tidak boleh tidak mengikuti, harus mengikuti. Nah, satu kegiatan ekstra wajib yang ada di SMP 2 Jumantono nanti adalah kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Itu adalah kegiatan ekstrakurikuler wajib, semua harus mengikuti tanpa kecuali. Dan ekstrakurikuler pilihan merupakan program pilihan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik. Nah, ini kalau ini menyesuaikan dengan minat, bakat, dan kalian masing-masing. Kalau kamu nanti senangnya olahraga, ikut olahraga. Mungkin senangnya menyanyi, nanti ikut ekstra band, contohnya demikian. Jadi nanti yang ekstrakurikuler pilihan itu adalah ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat, minat kalian masing-masing. Silakan nanti untuk memilih. Selanjutnya, kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang dilaksanakan di SMP Negeri 2 Jumantono? Kita ikuti penjelasan berikut ini. Baik, kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di SMP 2 Jumantono adalah yang pertama pramuka. Sekali lagi dari di depan bahwa ekstrakurikuler ini adalah ekstrakurikuler wajib. Nah, di samping nanti ini ada sebagai kegiatan ekstrakurikuler suatu bentuk pendidikan karakter bagi kalian, yaitu untuk melatih bertanggung jawab, untuk merasa saling menyayangi, bekerja sama. Nanti semua akan kamu dapatkan ketika kamu melakukan kegiatan ekstrakurikuler di pramuka ini. Jadi sekali lagi, kalian jika mengikuti kegiatan ini dengan penuh penghayatan, tentunya akan kalian dapatkan manfaatnya. Tidak hanya sekedar untuk hura-hura, untuk bersenang-senang, sekedar keluar dari rumah, tapi hayati betul-betul apa manfaat yang akan kamu peroleh kita mengikuti ini. Yang tadi sangat bagus di kegiatan pramuka. Ini akan banyak pendidikan karakter sebagai juga bekal hidup ketika nanti sudah menjadi orang yang dewasa. Betul. Ini jika kalian bisa nanti menghayati, mencermati, banyak yang dapat kamu peroleh dari kegiatan pramuka ini. Sekali lagi, jika atau asal kalian mengikuti dengan sungguh-sungguh.
Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler bola basket untuk SMP Negeri 2 Jumantono. Kegiatan bola basket sudah sangat berkembang dan cukup diperhitungkan oleh sekolah-sekolah lain jika mengikuti sebuah pertandingan, terutama nanti untuk tim bola basket putri yang sangat-sangat cemerlang prestasinya, baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi, tingkat yang lebih tinggi. Beberapa kejuaraan yang banyak yang sudah diperoleh seperti apa yang sudah disampaikan di video 1 kemarin. Nah, jadi nanti kalian yang punya bakat atau yang berminat mengikuti ekstrakurikuler bola basket, silahkan. Nah, siapa tahu nanti kalian akan menjadi tim inti bola basket SMPN 2 Jumantono yang akan ikut mengukir prestasi yang nanti kalian akan membuat nama SMP Negeri 2 Jumantono menjadi lebih baik lagi. Silahkan nanti untuk mengikuti. Selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler bola voli ini juga cukup berprestasi, di mana beberapa event diikuti di tingkat kabupaten. Ya, nanti baik tim putra maupun tim putri nanti sudah membawa nama SMPN 2 Jumantono. Ya, nanti kalian yang berminat di ekstrakurikuler bola basket, bola voli di sini ya, nanti kalian bisa bergabung. Silahkan, nanti akan dibina oleh pelatih yang cukup berpengalaman, pelatih yang cukup handal. Kita ambilkan nanti pelatih-pelatih yang cukup berkompeten. Selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler sepak bola. Ekstrakurikuler ini adalah merupakan ekstrakurikuler yang sangat masyarakat sehingga banyak yang berminat untuk mengikuti. Jika kalian nanti yang juga punya minat bisa bergabung menjadi tim sepak bola SMPN 2 Jumantono. Nah, silahkan nanti ikut mengukir prestasi, membawa harum nama SMP Negeri 2 Jumantono di kalangan di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan mungkin nasional nanti. Silahkan, akan dilatih juga oleh pelatih yang cukup berpengalaman. Silahkan nanti untuk bergabung menjadi tim sepak bola SMP Negeri 2 Jumantono. Oke, selanjutnya kegiatan ekstrakurikuler yang lain yang tidak kalah kerennya yaitu adalah kegiatan ekstrakurikuler drum band. Nah, jadi tidak hanya di sekolah-sekolah di kota, kita pun juga tim yang akan membawa nama baik sekolah, terutama dalam bidang drum band. Nah, nanti kalian bisa bergabung juga untuk ikut menjadi tim marching band SMP Negeri 2 Jumantono. Ya, dimana nanti peralatan sudah disediakan, sudah cukup lengkap. Kemudian kita juga sekali lagi mendatangkan pelatih dari luar yang cukup berpengalaman, cukup handal, bisa digunakan untuk kalian berlatih sebaik-baiknya hingga nanti akan membawa harum nama SMPN 2 Jumantono di mata dunia luar ya gitu ya. Jadi tidak hanya untuk di SMP saja, tapi nanti kita akan berbicara, akan berunjuk kebolehan di luar, mungkin di tingkat kecamatan, kabupaten, demikian. Silakan nanti untuk ikut bergabung. Selanjutnya kita sampaikan bahwa di SMP Negeri 2 Jumantono juga ada kegiatan ekstra band atau seni musik. Nah, ini juga sudah menyumbangkan nama baik bagi SMP, di mana nanti sudah tampil di beberapa event di luar, artinya tidak di sekolah. Nah, kalian nanti bisa juga untuk ikut berlatih menjadi
band SMP Negeri 2 Jumantono yang punya nama keren Espero Band, begitu nanti ya. Silahkan nanti yang punya bakat, silahkan, tidak usah malu-malu, nanti bilang masuk saja untuk ekstrakurikuler seni musik ini. Yang bisa main musik silahkan saja nanti memperkuat SMP Band sehingga nanti lebih eksis, lebih keren lagi tampilannya. Oke. Selanjutnya juga ada ekstrakurikuler PMR atau palang merah remaja. Mungkin kalau di SD dulu ada semacam dokter kecil begitu, ini kira-kira begitu. Nah, nanti tujuan dari kegiatan ini kita bisa memberikan pertolongan pertama apabila terjadi sesuatu kecelakaan. Kita bisa memberikan pertolongan pertama pada pasien. Dia akan kita berlatih bersama, akan dibimbing oleh Bapak Ibu guru yang cukup berpengalaman di bidang ini. Silakan nanti untuk mengikuti. Oke, selanjutnya adalah kegiatan yang cukup keren juga, yang mungkin hanya ada di SMP Negeri 2 Jumantono. Saya yakin ini di SMP lain belum ada, yaitu kegiatan English Fun. Nanti di kegiatan ini kita akan dilatih menggunakan atau berbahasa Inggris yang menyenangkan. Dan tidak ada yang menegangkan, menakutkan, tapi nanti semua dilaksanakan dengan menyenangkan, dengan santai, sehingga kalian bisa belajar dengan enak. Nah, nanti silahkan gunakan kesempatan ini untuk mempertajam kemampuan kalian di bidang bahasa Inggris. Akan dibimbing oleh guru yang sangat kompeten. Nah, ini sehingga nanti yakinlah bahwa semuanya akan berjalan dengan baik dan banyak sekali manfaatnya. Apalagi bahasa Inggris sekarang ini adalah suatu keharusan kalau kalian nanti akan terjun ke dunia kerja ya. Silahkan mengikuti, mempertajam kemampuan, memperbanyak wawasan dalam bidang bahasa Inggris ini. Silahkan. Nah, demikian tadi kegiatan ekstrakurikuler yang diwacanakan di SMPN 2 Jumantono. Begitu banyak, silahkan nanti memilih yang benar-benar kalian cocok. Nah, jadi nanti ekstra yang wajib 1 pramuka semua harus ikut, tidak boleh tidak tanpa kecuali. Adapun yang lain selain pramuka, kalian pilih menurut bakat dan minat kalian. Boleh 1 anak nanti mengikuti maksimal 2 ekstra kurikuler, tidak boleh semua nanti kamu ikuti. Nah, karena tidak mungkin kamu akan semua berminat, pasti nanti kan ada yang berminat di bidang ekstra English Fun, PMR, mungkin band, mungkin drum band. Nah, sehingga nanti kamu tentukan sendiri. Nah, tidak boleh semua diikuti atau juga tidak boleh semua tidak mengikuti. Nah, silahkan yang wajib 1 pramuka, mungkin yang pilihan silahkan mengikuti ya minimal 1 harus ikut. Oke, gitu. Silahkan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Baik anak-anak, demikian tadi materi yang saya sampaikan pada video yang kedua. Semoga semakin menambah wawasan dan semangat kalian untuk belajar selama 3 tahun di SMP Negeri 2 Jumantono. Salam sukses untuk kalian. Terima kasih. Selamat belajar. Semoga tetap semangat. Jangan lupa selalu berdoa.